Hai Curious Soul, selamat datang di podcast School of Universe and Life. Tempat kami berbagi pengalaman dan ilmu yang semesta titipkan kepada kami dalam memaknai dan menikmati kehidupan. Apapun yang diterima, semoga bisa menjadi bahan renungan untuk meningkatkan kesadaran kalian. Stay curious and stay learning. Halo Craig. Kita hari ini bahas soal realita versus realita. Ini kenapa realita versus realita? Apa bedanya? Ini kan sama nih dua-duanya. Kadang itu kita tuh nggak sadar bahwa apa yang kita sebut sebagai realita itu sebenarnya bukan realita yang sebenar-benarnya. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, pikiran manusia itu punya tendensi untuk bingungnya nih bukan bingung ya, mungkin tendensinya agak confused tuh kayak keliru kali, mungkin kayak kalau confused diartikan harafiah kan jadinya bingung, tapi ini confused nih mungkin kayak keliru mengartikan representasi dari pikiran, representasi dari mental dengan pengalaman realita yang sebenar-benarnya. Biar gampang, makanya kenapa judulnya realita versus realita, aku tuh bakalan ngebedain ini. Yang satu adalah realita orde pertama, yang kedua itu adalah realita orde kedua. Kan kita kalau di spiritual diajarkan untuk tidak melabeli ya, tapi hari ini untuk membantu memahami ini supaya kita bisa mencerna konsep ini, itu tuh aku pakai label realita orde pertama sama realita orde kedua. Realita yang sebenar-benarnya realita sejati itu adalah realita yang orde pertama. Tapi yang kita anggap sebagai realita selama ini seringnya itu adalah realita orde yang kedua. Bedanya apa nih? Bedanya apa? Gini, realita orde pertama itu bisa didefinisikan dengan pengalaman yang kita alami sebelum kita punya pikiran soal pengalaman itu, atau sebelum kita punya interpretasi soal pengalaman itu. Maksudnya gimana? Jadi gini, kita lagi, ya udah deh, pengalaman sekarang deh. Aku lagi menjelaskan nih soal realita. Realita orde pertamanya adalah ya udah gitu. Aku sadar, aku pemahaman bahwa aku sedang menjelaskan soal realita. Realita orde keduanya apa? Ya ketika aku menjelaskan ini. Realita orde kedua kalau diartikan itu sebenarnya adalah hasil dari interpretasi, hasil dari naratif kita, hasil dari kerangka berpikir kita yang ada di mental atau cerita yang ada di kepala kita. Gimana sih caranya kita merepresentasikan pengalaman kita terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Jadi bukan pengalamannya itu sendiri. Ibaratnya gini, kita lagi nonton konser. Realita orde pertama adalah ya udah kita lagi di tempat konser, kita lagi nonton, kita lagi dengerin. Kita lagi nggak mikir apa-apa, ya udah kita just be aja. Ya udah kita jadi seseorang yang sedang nonton konser. Ketika udah mulai ada pemikiran, udah mulai ada emosi mungkin yang dirasakan setelah kita mengalami, itu udah jadi realita orde kedua. Ketika kita mulai menceritakan itu ke diri kita sendiri maupun ke orang lain, kita menjelaskan kayak kita nginget-nginget, oh pengalamanku nonton konser kemarin kayak gini, nah itu udah realita orde kedua tuh. Karena itu bukan pengalaman yang langsung, itu adalah hasil interpretasi kita, cerita kita, naratif kita soal pengalaman itu sendiri. Apapun yang kita jadikan dalam bentuk penjelasan, dalam bentuk kata-kata, baik tertulis maupun verbal, itu otomatis jadi realita orde kedua. Gampangnya itu adalah representasi dari pengalaman asli kita. Cara lain untuk ngerti bedanya realita orde pertama sama realita orde kedua ini adalah realita orde pertama itulah apa yang ada. Realita orde kedua itu adalah representasi mental kita tentang apa yang ada. Realita orde pertama ini termasuk bisa persepsi secara motoris, secara fisik. Jadi kita ada sentuhan, ada indera pengecap ya, semua indera kita lah. Itu ketika kita mengalami realita orde pertama, semua indera kita merasakan hal itu. Sensasi, jadi sensasinya kita rasakan. Bisa juga ada emosi di situ. Aku tidak bilang bahwa emosi otomatis semua emosi langsung realita orde kedua ya, karena ada emosi yang bisa kita rasakan bahkan sebelum
pemikiran itu terbentuk. Jadi memang ada yang natural seperti itu gitu. Terus apalagi yang termasuk realita orde pertama itu juga adalah keinginan sama kebutuhan. Tapi yang bukan yang berdasarkan dari pemikirannya. Ya maksudnya keinginan sama kebutuhan yang memang dasar gitu. Bukan yang kita mikir, oh gue kayaknya butuh ini deh. Enggak, bukan yang kayak gitu. Nah, kalau misalnya dijelaskan dengan cara seperti ini, kan orang bisa nangkep nih ya. Oh iya emang gitu kok. Pengalaman sama interpretasi kan beda gitu. Jadi kayak realita orde pertama versus realita orde kedua, realita versus realita ini ibaratnya kayak pengalaman versus interpretasi. Kalau dibilang kayak gitu orang langsung paham, iya kan itu beda. Definisinya aja beda gitu. Tapi orang tuh gak sadar bahwa mereka itu sering banget secara konstan. Mereka tuh kebalik-balik antara narasi, interpretasinya mereka sendiri soal realita. Mereka bingung itu apakah itu realita beneran atau itu interpretasi doang. Tadi kan aku udah bilang, apapun yang dijadikan kita masukkan sebagai kata-kata, baik verbal atau tulisan, itu udah jadi realita orde kedua. Yang mereka pikir sebagai pengalaman, itu ternyata adalah representasi biasanya ya. Kalau pengen bisa menyadari ini, misalnya si orang ini udah tahu nih, sudah mendengar penjelasan ini, terus mereka lagi mengalami hal itu. Mereka lagi mengalami kesadaran akan, oh, gua ini lagi menjelaskan soal realita gua, soal interpretasi gua, soal pengalaman gue. Gue lagi melihat dari realita orde kedua nih. Ini bukan realita yang sebenar-benarnya. Realita yang sebenar-benarnya adalah yang ketika gue lagi mengalami itu, gue berada beneran 100% ada present, mindful ada di sana. Tanpa ada, sebelum terbentuk pikiran ya. Ini biasanya yang bisa sadar adalah yang sering banget meditasi. Karena ketika lagi meditasi itu kan kita otomatis kita berlatih sebenarnya. Kita berlatih untuk memperbesar gapnya, jaraknya antara pengalaman yang sebenar-benarnya pengalaman, si realita orde pertama dengan interpretasi kita. Ya kan ketika lagi meditasi kan kita tenang, kita hening. Ini kalau meditasi yang hening ya, kalau meditasinya sambil bergerak itu juga in a way kita juga kan bikin ada gapnya nih. Ya udah kita ngalamin aja dulu meditasinya. Kita kan belum berpikir nih. Belum kayak, oh iya kita lagi meditasi ini untuk bla bla bla. Iya, nggak gitu kan. Diharapkan tidak seperti itu sih. Walaupun aku yakin sering banget sih meditasi seperti itu. Dan itu wajar banget, nggak salah. Itu wajar banget untuk orang yang pengen mencoba meditasi. Ketika pas lagi meditasi, pikirannya kemana-mana, nggak masalah. Tapi ya itu tadi. Makin sering kita mencoba untuk present, mindful, atau berlatih dengan meditasi atau dengan yoga, atau dengan olahraga deh. Biasanya ketika kita olahraga itu kita konsentrasi dengan sensasi yang ada di badan. Kita nggak sambil ngomong kan. Bayangin kita lagi jogging sambil ngoceh. Wah capek banget, setengah mati dong. Megap-megap. Nah, itu realita orde pertama tuh biasanya kalau kita lagi jogging. Ya udah kita jogging in silence, nggak sambil ngoceh, bla 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 mikir apa bla 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 gitu. Itu juga salah satu cara untuk oh iya kita lagi direct experience nih. Kita lagi beneran mengalami, bukan kita berusaha menginterpretasikan. Terus apalagi sih yang bisa bikin kita makin menyadari ini bedanya mana sih yang pengalaman sebenar-benar pengalaman, realita yang sebenar-benar realita sama interpretasi kita. Itu kalau kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk beristirahat pada ketidaktahuan. Biasanya orang kalau tidak tahu, mereka itu langsung bereaksi. Bereaksinya ini bisa macam-macam. Bisa dalam bentuk emosi, berupa takut, marah, atau cemas, atau depresi, atau apa. Mereka nggak tahu nih. Misalnya contoh ekstrim, orang nggak tahu hantu. Mereka jadinya takut. Padahal kalau misalnya kita bisa beristirahat pada ketidaktahuan, ya udah kita nggak tahu hantu, kita tidak bereaksi akan hal itu, ya udah. Tapi interpretasi orang di kepala ketika pikiran terbentuk bikin jadinya realitanya bahwa hantu itu menakutkan. Ketika si orang ini udah bilang hantu ini menakutkan, padahal realita sebenar-benarnya mungkin tidak, dia udah di realita yang kedua. Realita yang bias dari framing di otaknya sendiri, dari misalnya dari apa yang diajarkan di sekolah, dari lingkungan, atau misalnya dari pendapat orang lain dan sebagainya. Nah, nilai atau value, nilai itu bisa masuk ke realita orde pertama. Ada beberapa hal yang menurut kita itu penting. Concern kita lah, itu sesuatu yang penting untuk kita. Bahkan sebelum ada pemikiran atau interpretasi terbentuk. Bukan gara-gara diprogram dari orang tua ya, atau diprogram dari sekolah atau dari society, enggak. Tapi memang ada beberapa hal yang menurut kita internally itu adalah sesuatu yang penting. Dan ada juga emosi yang
sebelum pikiran atau interpretasi itu terbentuk juga ada di kita, itu ada yang seperti itu masuk ke yang realita orde pertama. Nah, biasanya yang kayak gitu itu biasanya berhubungan dengan naturnya, fitrahnya sebagai manusia lah. Kebutuhan intrinsik dari fitrahnya sebagai manusia. Aku akan kasih contoh, ini contohnya adalah koneksi dengan orang lain, koneksi dengan manusia lain. Itu bisa jadi salah satu contoh di mana itu adalah sesuatu yang penting, yang menurut kalian penting sebelum pemikiran atau interpretasi itu muncul, sebelum diajarin sama orang tua kita bahwa kita harus berhubungan dengan orang lain, kita harus berteman baik-baik sama temannya di sekolah, jangan berantem atau sebagainya. Atau kayak ya udah kalau misalnya ada berbuat kesalahan saling memaafkan untuk berkoneksi dan sebagainya. Enggak, tapi memang kita itu punya kebutuhan intrinsik, kita butuh koneksi dengan orang lain sebagai makhluk sosial gitu ya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kita berproses secara psikologi, kita semakin dewasa, secara spiritual kita semakin dewasa, kebutuhan kayak gini, kata kuncinya di kebutuhan. Nah, seiring dengan kita makin dewasa tuh, kata kunci si kebutuhan ini jadinya berkurang. Lama-lama kita bilang bahwa kita itu value connection, kita itu menilai koneksi itu sebagai sesuatu yang berharga daripada kita butuh koneksi. Kita menghargai itu, kita menilai itu sebagai sesuatu yang berharga. Jadi emosi, kebutuhan sama nilai itu bisa bagian dari realita orde pertama. Kita mungkin mengalami, belum kita katakan, belum jadi kata-kata, belum kita tulis, kita mungkin mengalami perasaan pengen banget berkoneksi dengan orang. Bukan cultural conditioning ya, ini bukan dikondisikan. Kalau yang dikondisikan itu, secara definisi, itu maksudnya adalah yang sudah diinternalisasi secara dalam pemikiran dan narasi. Kalau ini memang ada intrinsik kebutuhan untuk terkoneksi. Kalau di Muslim, kalau yang mungkin backgroundnya dari keluarga Muslim, ada istilahnya hablum minallah sama hablum minanas. Kata kuncinya adalah koneksi dengan Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan, koneksi dengan Tuhan sama hubunganmu dengan orang lain dan hubunganmu dengan alam juga. Jadi dikatakan memang ada loh sebenarnya yang sudah secara intrinsik di dalam kita pengen terkoneksi. Ada banyak spektrum, banyak lah range-nya emosi yang bisa ada sebelum kita punya pemikiran atas emosi itu. Sebelum kita label itu emosi apa, emosi yang mana, rasanya yang mana gitu. Yang itu berhubungannya sama secara fisiologi ya, secara somatik. Maksudnya yang dialami sama badan. Jadi bisa aja kan aku kalau merasa dadaku hangat, aku mengartikan di otakku itu sebagai perasaan senang atau perasaan terharu. Yang mana yang realita orde kedua, aku namakan itu label emosinya. Padahal realita orde pertamanya adalah yaitu yang aku rasakan di badan itu kan, somatiknya. Yang perasaan secara hangat, perasaan kayak dipeluk dan sebagainya. Beberapa emosi juga kita ngejudge sebagai negatif atau problematik, kayak misalnya cemas atau depresi gitu. Padahal realita orde pertamanya, aku nggak ngomongin realita orde kedua nih, aku akan bilang realita orde pertamanya, cemas itu secara somatik itu nggak bisa dibedakan dari jenis excitement. Jadi kalau dilihat secara di badan, di otak, kalau misalnya di MRI, kamu cemas sama kamu merasa excitement gitu, itu nggak bisa dibedain karena bagian-bagian di otaknya tuh yang nyala sama. Jadi sebenarnya yang kita rasakan itu, ketika kita mengartikan itu di otak, itu nggak ada positif atau negatif sebenarnya. Orang yang diserasain di badan kayak begitu. Gitu. Jadi realita yang selama ini kita pandang sebagai realita, biasanya realita orde kedua, di mana itu adalah realita orde pertama yang kita reinforce atau kita menjustifikasi atau kita menginterpretasikan dari pikiran kita tentang realita orde pertama itu. Ada juga, aku akan kasih ekstensif banget contohnya, kenapa nanti kalian akan paham deh. Nanti kenapa aku ngomongin ini contohnya banyak banget, karena gini, masih termasuk contoh nih ya. Ada kasus di mana emosi ada yang datang hanya benar-benar gara-gara udah kita pikirkan. Tadi kan aku bilang, ada emosi yang bisa muncul sebelum pikiran terbentuk, sebelum itu diinterpretasikan ada. Tapi ada juga emosi yang hanya muncul ketika kita udah mikir. Yang paling gampang contohnya itu apa? Iri sama jealous. Iri sama jealous itu cuma bisa muncul kalau kamu udah ada basis pemikirannya terhadap situasi tertentu, terhadap pengalaman tertentu, dan kamu percaya terhadap pikiranmu itu, kamu baru akan merasakan emosi iri dan jealous. Bayangin
kamu ngerasain emosi dari sesuatu yang kamu interpretasikan, berarti itu udah second order of your reality, realita orde kedua, dan kamu percaya hal itu, dan kamu sakit gara-gara itu, dan kamu jadinya menyakiti orang lain gara-gara itu. Padahal pengalaman aslinya, realitanya, realita orde pertamanya tidak seperti itu. Kalau di bahasa Inggrisnya ini jadinya mental gymnastic ya. Kita udah jadi gymnast nih. Beberapa versi dari depresi, aku nggak bilang semuanya, tapi beberapa versi dari depresi itu juga gara-gara kayak gitu. Percaya dengan pemikirannya dia, sampai dia depresi sendiri. Padahal mungkin itu bukan realita yang sebenarnya. Makanya ketika kita makin belajar ya, maksudnya ini kan dipandang, aku ngomong dari sisi secara spiritual nih. Kalau dari sisi secara spiritual, di mana ada kenaikan kesadaran, kebangkitan kesadaran atau spiritual awakening, semakin belajar, semakin perjalanannya dari spiritual awakening ini, kita akan semakin sadar kayak beberapa depresi gue, kecemasan gue, itu hanya berasal dari pikiran gue aja, yang sebenarnya aslinya tidak ada. Kita pernah disakiti orang, kita jadinya anxious, kita jadinya cemas, kita disakitin lagi, padahal belum tentu orang yang kita ketemu setelahnya akan nyakitin kita, tapi kita udah mikir bahwa lu akan nyakitin gue karena pengalaman sebelumnya, karena interpretasi dari pengalaman sebelumnya, dan kita percaya interpretasi itu. Banyak orang disebut tidak sadar karena mereka tidak mempertanyakan interpretasi dari pikiran itu, tidak mempertanyakan interpretasi mereka, makanya dibilang dirasakan. Dirasakan yang mana? Yang realita orde pertama. Bukan percaya terhadap pikiran kita, karena pikiran kita bisa jadi bohong, bukan bohong sengaja untuk malicious, untuk jahat ke kita ya, enggak. Ya tapi karena tadi aku bilang, kita punya tendensi, kita bingung mana sih realitanya yang benar gitu. Karena yang udah jadi pikiran itu otomatis langsung realita orde kedua, realita orde pertama itu tidak dalam bentuk kata-kata, itu dirasakan, benar-benar dirasakan, yang kita terima dengan panca indera kita. Dan kalau ngomongin soal spiritual, berarti yang diterima secara energi oleh kita. Jadi salah satunya yang menunjukkan bahwa kita itu mulai sadar, mulai awaken, mulai kebangkitan kesadaran, kebangkitan spiritual awakening, itu adalah ketika kita bisa membedakan mana sih realita orde pertama kita sama realita orde kedua kita. Aku nggak bilang bahwa ini menjadikan bahwa interpretasi kita jadi nggak valid ya, enggak, itu juga tetap valid. Cuma ya validnya adalah ya sebagai representasi aja, bukan dipercaya sebagai oh iya pengalaman gue seperti itu yang paling benar, sudah tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa berubah. Enggak, karena gini, interpretasi atau representasi dari pemikiran itu nggak bisa menjelaskan nuansanya, nggak bisa menjelaskan kompleksitas yang kita rasakan, nggak bisa menjelaskan ada perubahan sedikit energinya. Makanya ketika ditanya, Kak kok bisa tahu sih itu dari ini si orangnya, ya dirasain aja. Terus mereka bingung, karena dirasain itu nggak bisa dijelaskan di pikiran, karena itu memang dirasakan. Ketika dijelaskan di pikiran, jadinya realita orde kedua, jadi representasi doang. Ada yang mengklaim sebagai guru spiritual, tapi mereka enggan lah, bukan tidak mau, mereka enggan membantu orang untuk terbebas dari naratifnya si orang itu sendiri, atau terbebas dari kemelekatan emosinya terhadap ceritanya mereka. Aku nggak bilang salah atau benar ya, itu tetap valid. Maksudnya memang ada kasus-kasus di mana mungkin harus kebutuhannya seperti itu dulu sebelum bisa dijelaskan untuk next step-nya. Tapi gini, itu bisa jadi jebakan Batman, di mana itu jadinya didiskon atau tidak menganggap interpretasinya itu tidak ditanyakan lagi gitu loh. Ya udah, mereka cuma nanggepin hasil interpretasinya si orang ini, tidak menanyakan, tidak secara ingin tahu, bertanya pengalamannya daripada interpretasinya. Gini, ini juga jadinya yang aku bilang, atau banyak orang yang bilang, secara kan lagi hits banget nih, lagi pada naik kesadarannya, topik tentang spiritual juga jadinya banyak dibahas. Jadi dibilang pikiran kita itu tidak benar, pikiran kita itu belum tentu benar. Bisa jadi juga pikiran kita benar. Terus jadinya gimana? Mana yang harus kita pilih? Apakah kita harus selalu memilih realita orde pertama daripada realita orde kedua? Enggak dong. Jadinya kita nggak ngomong apa-apa, kita tidak menuliskan apa-apa kalau kita menganggap bahwa kita harus menghilangkan realita orde kedua atau interpretasi atau representasi dari pengalaman. Enggak. Aku bukannya mengajarkan untuk tidak memvalidasi apa yang kamu ceritakan atau apa yang kamu rasakan. Yang aku bilang adalah jangan terlalu percaya dengan narasi yang ada di otak.
dengan interpretasi kita sendiri. Karena itu bisa berasal dari manapun. Karena gini, bisa berasal dari ajaran agama, bisa berasal dari orang tua, bisa berasal dari sekolah, bisa berasal dari lingkungan pertemanan, bisa berasal dari society lah. Dan kalau kita belum pernah ngecek, belum pernah kontemplasi, jarang kontemplasi, belum pernah menganalisa sebenarnya yang diajarin ke kita ini benar atau enggak sih. Wah, itu jadi acak-acakan, jadi awut-awutan. Jadi ini yang disebut bahwa dirimu, pemikiranmu bukan kamu. Apa yang kamu rasakan bukan kamu. Kalau di spiritual kan ada, diajarin seperti itu kan, pemikiranmu bukan kamu. Apa yang kamu rasakan itu bukan kamu. Apa yang kamu pikirkan itu bukan kamu. Jadi kamu yang mana? 3 pertanyaan abadi. Orang yang naik kesadarannya adalah, siapa aku? Tuhan itu ada di mana? Cinta itu apa? Ini salah satunya untuk mendekatkan kita terhadap jawaban dari 3 pertanyaan abadi itu adalah yaitu pikiranmu bukan kamu. Jadi kalau di satu titik kita lagi menghadapi sesuatu dan kita menyadari kok gue kekeh banget dengan pendapat gue ini ya, kok gue ngotot banget bahwa gue benar ya, ada sesuatu di situ. Dan biasanya kalau misalnya ditelaah, kesadaran kita akan naik dan diproses. Kalau ternyata ada luka atau ada trauma di situ, itu terproses, terhealing. Kayak gini deh. Kalau kita sadar, bagian yang sangat-sangat menyenangkan dari naiknya kesadaran, naiknya kebangkitan kesadaran ini, kebangkitan spiritual ini adalah ketika kita punya cukup kesadaran, awareness, kalau kita bukan adalah cerita tentang kita, atau orang lain cerita tentang kita. Kita itu bukan itu semua. Bahkan ketika kita menceritakan soal kita sendiri ke orang lain, itu bukan kita. Ketika kita benar-benar memahami itu, kita nggak akan langsung berusaha untuk defend, untuk melindungi, untuk menjustifikasi diri kita, untuk menjelaskan diri kita. Karena kita tahu itu bukan kita. Hanya ketika kita masih berusaha untuk mempercayai bahwa kita itu bukan cerita itu adalah ketika kita masih terganggu dengan itu. Ketika kita masih ngasih diskon dari cerita itu. Percaya nih beda sama kita paham ya, kita aware. Belief nih beda sama awareness nih. Kalau kita masih berusaha untuk belief, untuk percaya bahwa kita adalah bukan cerita tentang kita, ya di saat itu kita masih mendiskon kita sendiri. Itu bukan kita soalnya. Kalau kita udah tahu, ya udah kita sudah tidak terganggu. Kalau kita sudah tidak terganggu karena kita sudah tahu bahwa cerita orang lain soal kita itu bukan kita bisa mendengarkan apa yang mereka share tentang pengalaman mereka, interpretasi dari pengalaman mereka, soal kita, soal interpretasi dari pengalaman mereka dengan kita, walaupun mereka mengekspresikannya itu secara judgmental. Kita bisa mendengarkan itu dengan santai, dengan tenang. Karena kita tahu, oh iya, apa yang mereka ceritakan, walaupun itu sangat-sangat emosional, walaupun mereka sangat-sangat marah, kayak sangat-sangat judgmental, kita bisa tahu bahwa, oh ya ini mereka yang mereka share itu adalah interpretasi dari pengalaman yang mereka alami dengan kita. Berarti bukan kita, udah jauh banget nih. Jadi makanya ini juga untuk mengingatkan bahwa gini, kenapa sih memang dibilang jangan menginternalisasi apa yang orang katakan, orang pendapat soal kita, jangan kita perbolehkan untuk kita internalisasi di dalam diri kita. Ya karena itu tadi. Itu cuma interpretasi dari pengalaman mereka terhadap kita, dengan kita. Bahkan itu bukan mereka yang asli, bukan pengalaman mereka yang asli, dan itu bukan kita yang asli. Ibaratnya ini udah degree keberapa nih. Terus ketika orang bilang, lu selfish ya, lu egois ya gitu. Terus kita percaya dan kita internalisasikan itu jadi trauma, luka, dan segala macem. Padahal itu bukan kita, satu. Yang kedua, itu bukan orang itu hanya interpretasi dari pengalaman mereka. Itu udah jauh banget. Dan ini juga yang disebut kenapa orang itu nggak benar-benar paham diri mereka sendiri. Yang mereka pahami adalah mungkin baru interpretasi dari apa yang diri mereka. Bukan mereka yang asli. Misalnya gini deh, kita mengalami kejadian tidak mengenakan. Ketika lagi kejadian tidak mengenakan itu, sebelum muncul pemikirannya, ini kita masih di realita, orde pertama realita yang sebenar-benarnya realita, kita merasakan pengalaman gak enak itu dengan badan. Ketika pemikiran mulai terbentuk, ego ini di pemikiran ya, ketika pemikiran mulai terbentuk,
kita mulai menyadari di pikiran kita, aduh kita tidak bisa menghadapi ini, diprogram. Jadi ada program namanya ego, supaya gimana caranya di kemudian hari kalau kita mengalami suatu hal yang serupa, konsep yang serupa, kita udah tahu karena pengalaman ini, oh iya gue nggak bisa mengatasi ini, kita udah punya cara coping mechanism-nya. Satu program itu dasarnya egonya terbentuk, coping mechanism-nya terbentuk dari pemikiran, di mana itu bukan realita yang asli tapi realita orde kedua. Karena udah terbentuk pemikiran. Karena itu udah jadi interpretasi. Karena itu adalah konsep di kepala kita sebenarnya yang kita berusaha coping mechanism, bikin konsep dan segala macam itu sebenarnya adalah konsep yang kita pahami aja, bukan realitanya yang sebenarnya. Itu yang tidak mengenakan, gampang untuk disadari lah. Kalau orangnya memang berkontemplasi, memang berusaha untuk oke, aku pengen memproses tentang hal ini, aku akan memproses rasa sakit ini, luka dan trauma ini dengan apapun ya, dengan modalitas healing apapun gitu. Kalau misalnya itu sesuatu yang tidak menenangkan, kita akan langsung tahu, oh ternyata aku tuh nggak kayak gitu loh, gue tuh nggak kayak gitu loh. Yang lebih susah lagi menurutku ya, yang lebih tricky-nya lagi jebakan ini, jebakan realita orde kedua itu adalah ketika pengalaman itu adalah pengalaman yang enak, pengalaman yang menyenangkan di kita. Itu juga ada jebakannya. Salah satunya gini, misalnya kita punya pacar. Wah sama si pacar ini, wah pengalamannya enak lah gitu. Terus putus. Putus pengalaman tidak mengenakan, kita bisa dealing dengan itu karena tadi aku bilang, pengalaman yang tidak mengenakan kita lebih cepat untuk sadarnya, oh iya ini bukan gue dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ternyata kita jadi nyebutnya mantan terindah karena di memori kita, di interpretasi kita, interpretasi dari pengalaman kita dengan dia itu sangat-sangat menyenangkan. Kita jadi percaya diri di situ, kita jadi apa dan sebagainya. Tapi gini, itu adalah hasil dari pemikiran yang dipercaya, dan itu berarti dia bikin percaya diri nih. Berarti percaya diri kita itu ngambil energi dari luar, bukan dari kita tahu, kita sadar, kita percaya diri. Itu lebih susah lagi untuk dipahaminya, lebih susah lagi untuk disadarinya. Bahwa kita masih tergantung dengan orang lain untuk kepercayaan diri. Karena ada memori yang indah di situ. Karena kita percaya interpretasi kita dari pengalaman itu adalah sesuatu yang bagus. Dan itu jangan berakhir. Kita pengen masih attach dengan itu, melekat dengan itu. Wah itu lebih susah lagi ngelepasinnya. Kenapa harus dilepaskan? Karena bisa jadi kita yang asli tidak seperti itu. Balik lagi tadi aku bilang, interpretasi dari pengalaman adalah bukan pengalaman itu sendiri satu, dan itu bukan berarti kita yang asli. Makanya kenapa kalau di berita-berita gitu kayak apalagi di zaman sosial media sekarang itu timbulnya adalah narasi, berita itu ada narasinya, ada naratifnya, ada interpretasinya ya, karena itu tidak bisa benar-benar menggambarkan yang terjadi, realitas benar-benar realita. Belum lagi kalau misalnya gini, buat yang percaya dengan adanya kehidupan past life, wah kalau misalnya ada terjadi sesuatu yang sangat-sangat emosional di kita, atau misalnya sesuatu yang dua-duanya deh, mau menyenangkan mau tidak menyenangkan, dan itu menimbulkan sangat-sangat terpatri kebawa di kehidupan ini, kalau kita nggak menyadari itu, kita bakalan kena impact banget lah, terinfluence banget lah. Makanya kenapa ketika orang mulai naik kesadarannya, mulai bangkit spiritualitasnya, itu mereka PR-nya adalah untuk mengenali dirinya sendiri ya, karena itu. Siapa kita? Kalau pikiranku bukan aku, perasaanku bukan aku, ideku bukan aku, konsep tentang aku bukan aku. Aku siapa? Aku yang mana? Aku yang asli yang mana? Belum lagi kayak gini, coba deh perhatiin. Ada yang namanya kalau ego lagi interpretasikan pengalaman. Ini kita udah masuk ke realita orde kedua ya. Lagi interpretasi atau representasi dari pengalaman kita. Biasanya mengartikan itu adalah ego. Nah, ego ini bisa
gampang banget sebenarnya dideteksi dengan caranya seperti ini. Karena biasanya dia pakai kata yang berbeda untuk menjelaskan kelakuan atau attitude yang sama. Misalnya gini, aku punya pendapat, dia kepala batu, yang sana keras kepala. Makin jauh manusia yang kita jelaskan. Jadi ketika si ego berusaha menjelaskan, itu biasanya kata-kata yang dipilihnya makin parah lah, quote unquote dalam tanda kutip ya. Gitu. Padahal itu sebenarnya menjelaskan tipe kelakuan yang sama. Kalau ngomongin aku jadinya aku punya pendapat, tapi kalau ngomongin seorang orang lain mereka jadinya keras kepala. Atau kalau misalnya orang lain lagi yang lebih jauh lagi kepala batu, mereka susah dibilangin atau apalah atau egois gitu. Padahal itu adalah sesuatu yang sama. Atau gini, contoh lainnya kayak gini. Aku orangnya observan banget. Kamu detail oriented, yang sana tuh dia nitpicking. Itu sama loh tiga-tiganya. Itu juga yang terjadi ketika ya itu tadi yang aku bilang, interpretasi dari pikiran kita. Belum tentu itu hal yang benar, belum tentu itu hal yang salah juga. Dan belum tentu selalu negatif ya. Yang positif juga bisa terjadi. Atau biasanya gini, kita tuh biasanya terlalu keras dengan diri sendiri. Kita menilai orang jadi lebih positif daripada kita. Ada juga yang jadinya seperti itu. Dia menyebut dirinya bossy, dia menyebut orang lain punya leadership, dia menyebut orang lain lagi, oh dia seorang leader yang bagus. Itu hal yang sama. Ngomongin tentang kelakuan yang sama. Secara konsep ya. Biasanya kita bisa menyadari hal itu kalau ngomongin soal politikus. Makanya kenapa banyak banget orang tiba-tiba punya pendapat yang bagus ketika ngomongin soal politik. Tapi ketika ngomongin soal dirinya sendiri, mereka jadi nggak bisa menyadari hal itu. Padahal gini, karena ini kita lagi ngomongin dari sisi spiritualnya, dari sisi kesadaran ya. Itu kan kita ngelihat diri kita sendiri dulu dong. Kita nggak berusaha untuk nilai orang lain dulu, ini kita untuk melihat diri kita sendiri dulu. Kenapa ketika kita menyadari soal bedanya realita orde pertama dan orde kedua di orang lain gampang banget, tapi kenapa ke diri sendiri enggak? Kenapa ke diri sendiri kita jadi mempercayai apa yang dibilangin orang lain, padahal satu, itu bukan dia, itu bukan kita, itu bukan pengalaman yang asli, bukan realitanya. Dan itu masuk ke dalam subconscious kita, di mana kita jadi awut-awutan lah, kita jadi bersikap tidak seperti biasanya lah, kita jadi ke-trigger lah, jadi ada luka lah, trauma, dan sebagainya. Salah satu hal yang paling gampang sebagai penjelasannya itu adalah karena ego. Ego itu gak jago banget untuk menyembunyikan, untuk menciptakan apa yang kita sebut mental block, cognitive blind spot. Jadi ada blind spot di kita. Oh, nilai orang lain mah 100, nilai diri sendiri, kita menelaah diri sendiri, belum tentu dapat. Blind spot, mental block. Contoh mental block yang aku baru alami ya, gitu. Si mbaknya ini, si orang ini, ya karena cewek, jadi aku nyebutnya mbak ya. Jadi si mbaknya ini, dia itu dibesarkan, background keluarganya adalah dari Buddhis. Dimana ya memberilah, harus baik dengan orang lain, harus kasih, dan segala macam gitu. Padahal nilai dia yang asli, realita orde pertamanya dia, diri dia yang asli, sangat-sangat suka sesuatu yang material banget, duniawi banget. Sedangkan di Buddhis tidak diajarkan seperti itu, diajarkan kebalikannya gitu. Karena dia dari kecil diajarkan seperti itu. Pas besar, dia itu jadinya bingung. Dia punya orang yang sudah pasangan nih, sangat-sangat mencintai dia, loyal dan segala macam. Tapi karena si pasangannya ini lagi kesulitan, lagi tidak ada pekerjaan karena memang baru resign dan segala macam, dia tuh jadi bingung. Apakah dia butuh melanjutkan dengan orang ini atau tidak? Mental blocknya di mana? Mental blocknya ini ketika gini, dia mempercayai sepenuh hati karena diajarin dari kecil bahwa ya udah,
duniawi itu tidak penting, materi itu tidak penting. Ya udah diterima aja dengan kasih sayang, diterima aja si orangnya ini. Toh dia juga bukan orang yang aneh-aneh. Pasangan ini tidak aneh-aneh gitu. Tapi itu jadi mental block karena ternyata dia, diri aslinya, menghargai materi. Jadi ketika ditanya, kamu kalau disuruh milih cinta atau milih uang, kamu milih yang mana? Dia jawabnya gini, harusnya sih cinta ya. Kalau dia menyadari ada kata harusnya, berarti dia hanya menjawab sesuai dengan apa yang diajarkan dari dia, interpretasinya dia. Bahwa, oh iya kalau dikasih pertanyaan seperti itu, jawabnya cinta. Padahal di dia itu menyadarinya bahwa kalau disuruh milih uang atau cinta, ya uang. Dia tidak mau menyadari itu, dia tidak sadar bahwa ada mental block di situ karena dari kecil diajarin bahwa iya kamu harus memilih cinta, bukan uang. Oh, mental blocknya kemana-mana itu. Ada juga yang sebaliknya. Dia berpikir uang, padahal ternyata diri aslinya dia itu cinta. Tapi karena diajarin dari kecil, pengalaman dari kecil, dia menginterpretasikan pengalamannya itu, ingat ini realita orde kedua sebagai, oh ya udah yang paling penting itu uang bukan cinta. Ternyata realita orde pertamanya dia, diri dia yang asli itu cinta. Mental block juga di situ. Jadi gimana dong? Jadi apa dong? Jadi gini, kan kita jadinya nih kita tahu bahwa semua itu sebenarnya hanya konsep di kepala kita, konsep di pikiran kita. Makanya dibilang semua itu tidak kekal. Apakah ada yang kekal? Ada, tapi bukan itu. Makanya dibilang semua itu tidak kekal di dunia ini ya. Sebaiknya gimana? Sebaiknya adalah kita itu seimbang. Bukan netral ya, seimbang, balance. Kita tidak harus terlalu percaya akan sesuatu. Karena bisa jadi itu hanya dari hasil pemikiran kita. Di mana itu bukan realita yang sebenar-benarnya realita. Tapi apakah kita harus selalu tidak percaya pada pemikiran kita? Oh tentu saja tidak. Makanya aku bilang seimbang. Ketika kita lagi menganalisa, lagi pakai logika, kita lagi berpikir secara sadar, oke. Tapi kalau kita lagi berkontemplasi, kita lagi menelaah, kita lagi belajar, kita lagi melihat diri kita sendiri ke dalam, seimbang. Seimbang itu tidak berat sebelah. Tidak langsung percaya kepada salah satu. Karena kita tes dulu benar atau enggak. Makanya dibilangnya mikir kan. Kita diminta untuk berpikir. Kita diminta untuk membaca. Apa yang dibaca? Pola pikir kita. Bukan pikirannya ya, tapi pola pikirnya. Bedanya apa? Ya kayak itu tadi. Ketika ditanya, gampang deh, cinta atau uang? Dia bilang, harusnya cinta. Ya berarti dia belum milih cinta. Karena ada kata harusnya. Berarti dia milih uang. Itu pola pikir. Yang dia percayai pikirannya dia, bahwa dia mempercayai bahwa, oh iya gue harusnya milih cinta. Padahal pola pikirnya dia milih uang. Atau kebalikannya, atau yang di tengah-tengah pun, misalnya di tengah-tengah kamu ditanya milih cinta atau uang, nggak bisa dua-duanya apa di tengah-tengah tuh, itu juga ada blind spotnya nanti. Seimbang, balance, yin and yang, feminin dan maskulin, seimbang. Oke, mudah-mudahan kepalanya nggak pecah abis dengerin ini. Penjelasannya sampai sini dulu ya. Hai, terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Episode ini direkam langsung saat kami bikin sesi sharing di Discord. Jika kamu penasaran dan ingin ikutan sesi sharing dan diskusi kami, bisa langsung aja join ke komunitas kami. Linknya bisa kalian dapatkan di deskripsi box ya. Atau kamu bisa kunjungi Instagram kami di School of Universe and Life. Sampai jumpa di sesi sharing dan diskusi selanjutnya.